Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam tutorial pembahasan atau persiapan ujian ketiga Fisika Dasar 2, bagian keempat, yakni tentang generator dan transformator. Baik, kita lihat soal yang pertama. Generator AC terdiri dari kumparan 200 lilitan dengan luas penampang 150 cm persegi. Medan magnet di dalamnya adalah 0,6 Weber per meter kuadrat. Ya. Jika kumparan diputar dengan kelajuan 25 radian per sekon, berarti kelajuan sudut maksudnya ya, berapakah GGL maksimum yang dibangkitkannya? Nah, ingat bahwa generator, ya, ini tinggal gunakan saja langsung rumusnya bahwa GGL maksimum yang dihasilkan oleh generator itu adalah jumlah lilitannya dikalikan dengan medan magnetnya, dikalikan luas penampangnya dan dikalikan dengan kelajuan sudutnya. Ya. Jadi N-nya adalah 200, B-nya adalah 0,6 ya, 0,6. Luas penampangnya, nah ini perhatikan ini harus dinyatakan dalam satuan meter persegi ya, berarti 150 kali 10 pangkat minus 4 ya, dari sentimeter persegi ke meter persegi, kalikan 10 pangkat minus 4, kemudian dikalikan dengan omeganya 25. Kita dapatkan di sini berarti berapa ini? 2 kalikan dengan 25 kan 50 ya. 50 dikalikan dengan 0,6 berarti 30. 30 dikalikan dengan 15, 45. 45. Perhatikan di sini nolnya 1, 2, 3 kali 10 kali 4 ya. Jadi 2 kalikan ini 50, 50 kali 0,6 berarti 30, 30 dikalikan dengan 15, 450. Nolnya 2 berarti 500 tambah nolnya 2. Jadi pas ya, 45 volt ya. Ya. 45 volt ya. Coba dicek lagi, kalian tinggal hitung ya. Oke. Kemudian nomor 2 ya. Air terjun dari ketinggian 10 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin generator listrik. Debit air tersebut adalah 15 meter kubik per sekon. Generator itu membangkitkan tegangan efektif 20 kV dan mentransmisikan arus listrik 60 ampere ke beban. Tentukan daya air terjun yang diberikan pada generator, tentukan daya yang dihasilkan generator, dan berapa efisiensi generator. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik, kemudian percepatan gravitasi tepat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Baik, jadi di sini ini proses pembangkitan generator listrik dengan memanfaatkan air terjun dari ketinggian ini. Jadi yang dimanfaatkan adalah energi air terjun karena ketinggiannya. Ingat bahwa energi karena ketinggiannya kan kita sebut sebagai energi potensial. Jadi yang pertama, kalau kita ingin tentukan daya air terjunnya, kita bisa lihat dari konsep energi ya, bahwa daya adalah energi tiap satuan waktu. Nah, dalam hal ini energi dari air terjun adalah energi potensial, berarti M dikalikan dengan G dikalikan dengan H dibagi dengan T. Nah, dan masanya, karena kita tahu massa jenisnya ya, kita bisa tuliskan ini berarti rho kali volume. Nah, seharusnya begini, rho kali volume per waktu kali G kali H. Dan volume tiap satuan waktu kan tidak lain debit, ya. Berarti rho dikalikan dengan debit dikalikan dengan G dikalikan dengan H. Dengan demikian ini tinggal kita masukkan saja. Rho-nya adalah 1000 atau 10 pangkat 3 kita tuliskan massa jenis air. Debitnya tadi adalah 15 ya.
kemudian percepatan gravitasi 10, kemudian H-nya ketinggiannya juga 10. Jadi kita dapatkan ini berarti 15 kali 10 pangkat 5 atau ya 1,5 kali 10 pangkat 6 ya. Watt atau 1,5 megawatt ya. Kemudian yang kedua yang dicari adalah apa? Daya yang dihasilkan generator. Ya tinggal kita lihat generator tadi kan menghasilkan tegangan P dan arus I ya. Tegangannya tadi berapa ya? 20 kilovolt. 20 kilo berarti 20 kali 10 pangkat 3 volt ya. Kalikan arusnya adalah 60. Sehingga ini kita dapatkan sama saja dengan 2 kalikan dengan 6, 12 ya, atau 1,2 kali 10 pangkat 6 ya. Kan pangkat 3 ini 1, 2. Oke ya. Watt. Kemudian yang C yang dicari apa? Efisiensi. Nah, efisiensi itu ini kan sebetulnya boleh dikatakan pada generator adalah merupakan daya input ya. Jadi yang disebut dengan efisiensi itu kan daya output dibagi dengan daya input. Nah, dalam hal ini outputnya adalah generator ya. Daya pada generator, daya yang dihasilkan oleh generator, dan inputnya adalah berupa daya dari apa? Air terjun ya, atau daya air terjun ya, air terjun. Tinggal kita masukkan saja, berarti sama dengan 1,2 kali 10 pangkat 6 dibagi dengan 1,5 ya, kali 10 pangkat 6. Nah, efisiensi biasanya dinyatakan dengan dalam satuan persen ya. Ini tinggal dikalikan saja dengan 100% ya. Maka hasilnya adalah ini berarti 12/15 bagi 3 masing-masing 4/5. 4/5 0,8 dari 100 berarti 80% ya. Oke, itu soal yang kedua ya. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Trafo memiliki perbandingan lilitan primer dan sekunder 10/1. Apakah jenis trafo tersebut? Nah, mudah saja ini ya. Agar trafo output trafo 110 volt, berapakah input yang harus diberikan? Oke. Nah, untuk menentukan jenis trafo bisa kita lihat dari ini kan perbandingan primer dan sekunder. Ya, karena ini NS atau NP banding NS ya. Lilitan primer banding lilitan sekundernya adalah 10/1. Ini menunjukkan bahwa lilitan sekunder lebih kecil dari lilitan apa? Primer. Dan ini berarti trafonya adalah trafo step down ya. Jadi kalau jumlah lilitan primer itu lebih kecil daripada jumlah lilitan sekunder lebih kecil daripada lilitan primer, maka dia step down ya. Ini menjadi lebih kecil kan ya, dari 10 menjadi 1. Kemudian yang B yang dicari apa? Tegangan output. Tegangan output itu berarti kan tegangan yang diinginkan output segini, yang dicari input. Input itu ada berarti bagian primernya ya. Kita bisa gunakan perbandingan bahwa pada trafo berlaku perbandingan antara primer dan sekunder ya. Primer dan sekunder tegangannya sama dengan perbandingan lilitannya ya, NP banding NS. Sehingga kita akan dapatkan berarti PV ya, tegangan primer berbanding atau ya input ini outputnya adalah 110 ya, 110 sama dengan ini NP banding NS berarti 10/1. Sehingga kita dapatkan bahwa tegangan primernya berarti 1100 ya. Wow. Oke, mudah saja ya, salah paham rumusnya. Baik, yang keempat. Trafo dengan efisiensi 80% digunakan untuk menyalakan 10 buah lampu 220 volt 40 watt yang terpasang paralel. Perbandingan lilitan trafo 20/1. Berapakah tegangan primer trafo? Nah, ini juga
Tinggal kita gunakan rumusan perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Ya. Tegangan primer banding dengan tegangan sekunder, ini rumus trafo. Berarti NP banding NS. PP-nya dicari. Perhatikan bahwa digunakan menyalakan lampu 220 volt, 40 watt. Nah, di sini katakan lampu menyala normal ya, menyala normal. Artinya kalau lampu menyala normal, berarti tegangan yang diberikan pada lampu tepat seperti yang tertulis pada lampu. Dengan kata lain bahwa tegangan sekundernya, tegangan yang dihasilkan oleh trafo adalah 220 volt. Berarti litian primer itu 20 banding 20 berbanding 1. Dengan demikian kita dapatkan bahwa tegangan primernya berarti ini 8800 ya. 4400 4400 volt. Oke ya. Itu yang A. Kemudian yang B, berapa daya primer trafo? Daya. Nah, untuk mendapatkan daya, kita bisa lihat ada informasi efisiensi. Ingat bahwa yang namanya efisiensi itu kan perbandingan antara daya output dengan daya input. Nah, daya primer kan daya input ya, atau perbandingan antara daya sekunder dengan daya primer. Nah, kalau daya sekundernya kita ketahui, maka kita bisa dapatkan daya primernya dari rumusan efisiensi ini. Ya. Nah, berapa daya primer, daya sekundernya? Kita lihat bagian sekunder ternyata mampu menyalakan 10 buah lampu 40 watt secara normal. Sehingga kita bisa dapatkan kalau begitu bahwa daya sekundernya sama saja dengan daya yang digunakan untuk menyalakan 10 buah lampu. Berarti 10 kali daya lampu. Daya lampu. Berarti 10 dikalikan dengan 40 watt masing-masing berarti 400 watt. Maka dari rumusan bahwa efisiensi sama dengan daya sekunder dibagi dengan daya primer. Kita akan dapatkan bahwa daya primer berarti sama saja dengan daya sekunder dibagi dengan efisiensi. Ya. Berarti 400. Nah, efisiensinya kan 80%. 80% itu kita ganti aja jadi 0,8. Itu kan ya? Kan 80/100 ini ya. Berarti 4.000 dibagi dengan 8. 500 ya. Oke, 500. Nah, yang terakhir yang dicari arus pada bagian primer. Arus primer. Nah, kalau sudah tahu daya primernya, tegangan primernya, kita bisa dapatkan bahwa arus sama dengan daya dibagi dengan tegangan. Ya. Berarti 500 watt dibagi dengan tadi 4.400. Berarti 5/44 ya. 5/44 ampere. Ah, biarkan saja begini ya, 5/44 ampere ya. Oke. Itu beberapa contoh terkait dengan soal trafo dan generator. Baik, sementara sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.